Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihanya Ustazah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Komaria pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Oke, hari ini kita akan belajar di tetap tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 3 Pelestarian Hewan dan Tumbuhan, pembelajaran kedua fokus SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk belajar hari ini, anak-anakku sudah mohon telah mempersiapkan buku tematik satunya, buka halaman 159 dan buku catatannya serta alat tulisnya. Sudah? Baiklah, apakah yang kita akan pelajari hari ini? Setelah kita membuat patung, bahkan hasil patungnya sudah Ustazah terima, sebagian sudah dikumpulkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis patung, yang kedua teknik pewarnaan patung, dan yang terakhir persiapan pameran seni rupa patung. Jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jenis patung figur, yaitu patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh, dari kaki hingga kepala. Contohnya perhatikan gambar di samping. Patung ikan ya. Jadi dari mulai ekor, badan sampai kepalanya ada utuh. Itu adalah patung figur. Yang kedua, patung buste. Jenis patung buste yaitu patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada saja. Contohnya yakni di samping, perhatikan. Ini adalah salah satu contoh patung buste, yaitu patung Bapak Sukarni. Beliau adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Biasanya kita bisa jumpai jenis patung buste ini di museum-museum. Oke, yang ketiga jenis patung torso, yaitu patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Nah, perhatikan gambar. Kalian biasa melihat jenis patung ini di mana, nah? Di toko, ya, di etalase toko untuk memajang pakaian ya. Nah, biasanya jenis patung torso ini juga ada di sekolah-sekolah. Biasanya bentuknya itu torso bagian tubuh manusia, bagian tubuh organ manusia. Itu juga menggunakan jenis patung torso. Oke. Setelah kita mengetahui jenis patung, alangkah baiknya patung yang telah kita buat tersebut kita warnai agar lebih indah. Nah, untuk mewarnai ternyata ada cat khusus nih anak-anak. Cat apakah yang biasa digunakan untuk mewarnai patung? Cat yang biasa digunakan untuk mewarnai patung ada 2. Yang pertama yakni cat poster. Oke, perhatikan gambar ya. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur yang dihasilkan dengan cat ini yakni pewarnaannya akan mengkilap karena bahan dasar cat poster ini ada minyaknya. Dan cat ini biasanya hanya memiliki warna dasar saja. Apa sajakah warna dasar itu? Ya, warna dasar biasanya hanya ada 3 ya. Warna merah, kuning, dan biru. Kemudian biasa ditambahi dengan warna putih dan warna hitam. Nah, yang kedua yakni cat akrilik. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Saat pengaplikasian cat ini atau menggunakan cat ini itu kita harus cepat. Karena cat ini sifatnya mudah kering dan setelah kering cat ini akan susah sekali dihapus. Oke, setelah kita mengetahui catnya, nah kita sekarang akan belajar bagaimana sih teknik pewarnaan patung. Teknik pewarnaan patung ada 2. Yang pertama teknik akuarel, yang kedua teknik plakat. Teknik akuarel adalah teknik perwarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga menghasilkan warna hampir transparan. Nah, untuk menghasilkan warna yang transparan ini biasanya
cat yang digunakan untuk teknik akuarel itu dicampur dengan air. Nah, yang kedua teknik plakat yakni teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Dengan teknik plakat ini biasanya diaplikasikan menggunakan cat poster ataupun cat akrilik tanpa ditambahin apapun ya. Jadi sangat tebal catnya. Oke, setelah kita membuat patung, mewarnainya dengan berbagai teknik pewarnaan tadi, alangkah baiknya patung yang kita buat itu kita pamerkan. Oke, apakah pameran itu? Pameran adalah pertunjukan untuk menunjukkan, ya kan, suatu pertunjukan untuk menunjukkan hasil karya kita ataupun karya orang lain untuk diberitahukan kepada orang lain atau diberitahukan kepada halayak banyak. Tujuan membuat pameran seni yang pertama yakni untuk memperkenalkan karya seni kita atau karya seni orang lain. Yang kedua, untuk menghargai hasil karya orang lain. Dan yang ketiga, sebagai sumber pengetahuan atau kita jadikan sebagai tambahan wawasan bahwa seni rupa ini ada dan kita pelajari seni rupa itu. Nah, bagaimanakah proses persiapan pameran seni rupa patung? Yang pertama, kita harus membuat kepanitiaan, membuat susunan kepanitiaan. Jadi ada ketuanya, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi bendahara, dan ada juga pembantu-pembantu lainnya seperti yang membantu nanti mendekor dan sebagainya. Yang kedua, yakni kita harus menyiapkan benda seni rupa yang akan dipamerkan. Karena di sini kita sudah membuat patung, berarti benda seni rupa yang dipamerkan yakni patung. Jadi patung-patung itu kan kemarin sudah dikumpulkan ya. Nanti dibersihkan dan ditempatkan di tempat yang baik. Kita siapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, yakni menyiapkan ruang pameran. Nah, namanya pameran berarti harus ada ruangannya untuk pameran. Nah, untuk membuat pameran, kita bisa menggunakan ruang kelas sebagai ruang pameran. Yang keempat yakni menyusun hasil karya patung. Jadi patung-patung yang telah kita siapkan tadi sudah dibersihkan, sudah dirapikan, kita bisa bungkus, packing dengan packing yang baik. Setelah itu disusun di atas meja. Jadi patungnya itu terlihat tambah cantik. Dan yang terakhir, menata ruang pameran. Nah, supaya pameran itu nampak indah, selain karya seni rupanya kita siapkan, di sini adalah patung yang kita siapkan, kita juga harus mendekorasi ruangan agar nampak tambah cantik sehingga bisa menarik pengunjung atau menarik minat orang lain untuk melihat pameran kita. Nah, sampai di sini anak-anakku sudah paham? Insya Allah semuanya sudah paham ya. Dan untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana sih persiapan pameran seni rupa, kalian bisa buka buku kalian halaman sebentar. Buka buku kalian tema 1 tadi ya. Di situ nanti juga akan dijelaskan secara lebih detailnya. Mungkin sekian dulu dari Ustazah akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.